Jadi pahala yang sangat besar disediakan bagi orang yang tulus, Bu. Dari fitnah dari yang telah lulus ya. Ya. Dari fitnah tersebut dengan iman dan amal soleh. Jadi kalau ujian targetnya apa? Yang pertama lulus ya, Bu. Yang kedua targetnya nilainya paling tinggi. Yang ketiga dapat hadiah, yang keempat dapat penghargaan. Yang ketiga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Jadi iman itu bertingkat-tingkat, Bu. Ya. Di antaranya iman itu diuji dengan harta, diuji dengan anak, ya gitu. Sebab Bu, ya bukan hanya ya anak kita, Bu. Ya, anak Nabi pun ada yang ya ada yang dijadikan ujian ya bagi orang tuanya. Anak siapa? Anak Nabi Nuh ya. Itu anak Nabi, bayangkan ya. Ya. Ada yang istrinya istri Nabi Lut ya. Ada yang suaminya suami Siti apa? Nah, ada yang istrinya, ada yang suami istri ya 11 12. Abu Lahab dan Ummu Jamil. Itu suami istri, Bu. Iya. Ya. Jadi harta sebanyak apapun dan anak sehebat apapun akan membuatnya rugi jika menjadikan lalai dan abai dari berzikir kepada Allah. Ya. Ini bahan muhasabah ya, bahan evaluasi sampai hari ini. Apakah harta kita, anak kita ya, menjadikan kita lalai dan abai dari berzikir kepada Allah atau tidak? Kalau menjadikan lalai dan abai berarti anak dan harta kita adalah sebagai fitnah ya, ujian yang berat bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah menjadikan kamu lalai amwalukum, harta kalian, wala auladukum, demikian pula anak kalian, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu diantaranya mengucapkan ya kalimat-kalimat yang thayyib. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, masya Allah, qadarullah, tabarakallah, insyaallah. Itu, Bu. Yang kedua, zikir itu adalah sholat. Aqimis sholata li zikri. Ya, dirikan sholat untuk berzikir kepada aku, kata Allah. Ya. Jadi kalau ada anak dan harta menjadikan orang tuanya lalai dan abai dari sholat, berarti itu fitnah, Bu. Yang kedua, yang ketiga, zikir itu artinya ilmu, Bu. Ilmu. Yaitu ilmu Allah, ya, Al-Quran dan Al-Islam. Jadi kalau ada anak dan harta menjadikan lalai dan abai dari menuntut ilmu, berarti anak dan harta itu jadi apa, Bu? Jadi fitnah, Bu. Ya. Jadi zikir itu maknanya luas banget, Bu. Ya. Kemudian janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu ya, dijadikan oleh anak dan hartanya lalai dan abai dari berzikir kepada Allah, faulaika humul khasirun ya. Itulah mereka orang-orang yang rugi ya. Jadi hidup itu pertama pengen bahagia, yang kedua pengen senang, yang ketiga pengen puas, yang keempat pengen menang ya, pengen unggul, yang kelima pengen untung, Bu. Ya. Bahagia dulu. Iya, bahagia. Nah, puncak bahagia itu nanti ketika divonis di alam mahsyar setelah dihisab, Bu. Ya. Dalam posisi berdiri, Bu. Ya, tanpa baju, tanpa celana, tanpa topi, tanpa alas kaki, Bu. Berdiri tegak di hadapan Allah. Ya. Ya? Iya. Emangnya sekarang?
Itu pernah Bu ditanyakan sama istri Nabi yang bernama Aisyah. Ya. Kalau begitu kan gitu. Ya. Kata Rasul tahu itu kemana arahnya kan? Arahnya kemana? Ya. Kata Rasul, rasa takut kepada Allah waktu itu mengalahkan segalanya. Ya. Jadi nggak mungkin lihat ke depan, lihat ke kiri, lihat ke kanan, apalagi lihat ke belakang. Ya. Semuanya tertunduk di hadapan Allah, tidak bisa mengeluarkan kalimat satu kata pun, Bu. Dan kalau diizinkan, ya katanya tidak ada yang bohong, benar semua, Bu. Surat An-Naba tuh, Bu. Baca nanti. Ya, 10 ayat terakhir, Bu. Jadi rugi, Bu. Ya. Rugi kalau kemudian harta dan anak ya melalaikan dan mengabaikan pemiliknya ya dari berzikir kepada Allah. Dari apa? Dari mengucapkan kalimat thayyibah, dari sholat, dari menuntut ilmu ya. Kemudian itu surat Al-Munafikun ayat 9 surat 63, Bu. Waspada dan hati-hati ya. Bisa jadi anak dan istri menjadi musuh yang membenci dan mencelakakan, bahkan menarik dan menjerumuskan ke neraka. Jadi ada catatan penting, Bu. Kalau anak digandengkan dengan harta bisa jadi fitnah, Bu. Tapi kalau anak digandengkan dengan istri bisa jadi musuh. Ya. Jadi anak itu bisa kesana kemari, Bu. Ya. Kalau digabungkan dengan harta bisa jadi fitnah. Gagal tuh dapat surga, Bu. Sukses masuk neraka, Bu. Tapi kalau digabungkan dengan musuh, ya, maka yang namanya anak dan istri tidak mendorong masuk surga, tapi mendorong masuk neraka. Ya. Iya, asalnya suaminya tuh masuk surga, tapi gara-gara istrinya ditarik lagi, Bu. Iya, malah dimasukkan ke neraka. Demikian pula ya, anaknya, Bu. Bisa ya didorong oleh anaknya. Ya. Bisa jadi pejabat itu korupsi gara-gara istrinya, bisa jadi ya. Bisa jadi gara-gara anaknya. Dulu, Bu, saya punya dosen, Bu. Dia jual diktat. Kalau tidak dibeli oleh mahasiswanya, nilainya pasti D, Bu. Tapi kalau dibeli minimal C, lulus, Bu. Berapa penghasilannya dari jual diktat, Bu? Sebulannya itu penghasilannya 1,5 juta, Bu. Waktu itu bayaran saya 33.000 satu semester, Bu. 33 uang kuliah, satu semester 33.000. Sedangkan dosen jual diktat dapat 1,5 juta. Tapi kata dia itu uang jual diktat habis untuk anaknya, Bu. 1,5 juta habis untuk anaknya, Bu. Itu jadi fitnah, Bu, anaknya, hati-hati. Ya. Terus ada tuh istri-istri pejabat, Bu. Setiap digerebek sama polisi, digeruduk ya. Digeruduk sama polisi, dia aman dan selamat. Ya. Jadi dia lagi main kartu ya. Main kartu ya. Nah, itu kan diduga judi, ternyata dia main kartunya tuh pakai duit yang receh itu, Bu ya. Yang 1 perak, 5 perak, 10 perak aja kan segede gini dulu ya. Iya. Padahal itu simbol 10 perak itu 10 juta. Tapi karena buktinya 10 perak memang 10 perak ya. Jadi dia cuman main-main doang, Bu. Ya, itu. Tidak pakai koin, Bu, tapi pakai uang receh. Ya, dulu kan ada 10 perak ada ya. Iya. Sekarang yang paling kecil seperak ya, berapa? 100 ya. Iya, dulu ada setalen, seringgit ada, Bu. Seringgit dulu ada. Ya. Ya. Mana dalilnya, Bu? Bahwa anak dan harta bisa mendorong, menjerumuskan ke neraka. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ya. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara